Ya, Anda masih bersama kami, pemirsa. Kasus ISPA di salah satu puskesmas Palembang seperti Puskesmas Pajo sudah menembus di angka 115 kasus hingga 25 Agustus, meningkat dari bulan sebelumnya. Kasus ISPA ini menjadi perhatian di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti kota Palembang, dan berikut laporannya. Baik pemirsa PAL TV, saat ini saya sedang berada di Puskesmas Pajo, Jalan Inspektur Marzuki, Kecamatan Ilir Barat 1. Pemirsa, saat ini di kondisi Puskesmas pasca bencana Karhutla, masyarakat yang mulai mengalami keluhan pada saluran pernapasan mulai mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi Puskesmas saat ini, kita akan berbincang langsung dengan Dr. Muhammad Dia Sunarno sebagai salah satu dokter di Puskesmas Pajo. Selamat siang, dokter. Siang. Dokter, bisa dijelaskan bagaimana kondisi pasien yang datang ke puskesmas saat ini? Kondisi yang mendatang dalam keadaan kabut asap ini memang benar adanya peningkatan tren sakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, baik itu pun atas ataupun bawah. Tapi tetap untuk penyakit lain tetap ada yang berdatang berkunjung seperti penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Untuk dominan ISPA saat ini, apakah ada gejala tertentu yang menurut dokter perlu segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan? Ya, kalau ke gejala tertentu yang harus diperiksa di fasilitas kesehatan, yang pastinya muncul gejala batuk pilek, baik batuknya berdahak ataupun tidak berdahak, dan apalagi disertai dengan gejala sesak nafas. Gitu. Baik dokter, apakah boleh diberikan himbauan kepada masyarakat di tengah fase asap dan kabut saat ini? Faktornya ada di faktor internal. Jadi apa upaya internal yang kita lakukan? Yang pertama, gunakan masker. Pilihan masker minimal untuk terkait kabut asap ini adalah masker bedah. Naik lagi KN95, naik lagi N95. Minimal masker bedah. Masker kain boleh, tapi di lapisan paling luarnya. Paling dalamnya adalah masker bedahnya, seperti itu. Yang berikutnya, perbanyak minum air putih atau cukupkan konsumsi air putih. Jadi lihat kebutuhan air putih terhadap diri kita berapa per hari. Kita mudah ngitungnya, yaitu kurang lebih 35 ml per kilogram berat badan per hari. Kita hitung dengan berat badan kita. Dapatlah angkanya, itulah kita penuhi minimal. Tapi tetap jangan berlebihan, sesuaikan dengan kondisi badan. Terus, makan makanan yang bergizi. Tentunya, bergizi di sini maksudnya adalah makan makanan yang real food. Real food itu adalah makanan yang berbentuk, yang memang bentuknya nyato. Ikan ada bentuk, daging ada bentuk. Jangan sering-sering makan yang junk food, ultra processed food. Itu cuman sesekali, sebulan sekali dan sebagainya. Dan pastikan tinggi protein, baik nabati dan atau hewani. Ya, kalau nabati bisa dari tahu tempe, kalau yang hewani dari hewan-hewan, protein hewan. Terus olahraga yang ringan. Kalau bisa minimalkan olahraga ringan ini bukan di luar ruangan. Kalaupun nak di luar ruangan, pakai masker tadi, seperti itu. Olahraga ringan ini yang paling ringan adalah jalan kaki. Itu yang paling mudah tapi banyak manfaatnya, seperti itu. Baik dokter, terima kasih atas informasinya. Baik pemirsa, itu tadi sedikit informasi yang bisa kita dapatkan dari Dr. Muhammad Dia Sunarno. Pemirsa, saat ini kondisi udara tidak hanya berdampak terhadap jarak pandang dan aktivitas masyarakat, tetapi juga perlu diwaspadai dari sisi kesehatan. Masyarakat diharapkan dapat mengurangi aktivitas luar ruangan, menjaga kondisi tubuh, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan pernapasan yang tidak kunjung membaik. Baik pemirsa, saya Neska dan juru kamera Aidil melaporkan.